Halo ayah bunda, lagi pusing ya memikirkan mau menyekolahkan anak ke SD mana? Tenang, Anda tidak sendirian. Di panduan kita kali ini, kita bakal membedah tuntas semua data yang Anda butuhkan untuk memilih SD swasta terbaik di area Cimahi dan Bandung, khususnya untuk rentang tahun 2024 sampai 2026. Yuk, siapkan catatannya, karena kita akan langsung masuk ke intinya. Nah, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari cara mencari SD terbaik, mengulik standar fasilitas dan akreditasinya, opsi sekolah Islam dan tahfidz, pendidikan karakter, sampai, nah ini yang krusial, realita anggaran beserta rincian biayanya. Terakhir, kita akan pelajari langkah memilih yang paling pas. Oke, mari kita mulai dengan bagian pertama, mencari SD terbaik di Cimahi. Jujur aja, pertumbuhan sekolah-sekolah baru di Cimahi sekarang ini luar biasa pesat, bikin bingung memilihnya kan? Kita semua pasti ingin memberikan fondasi langkah pertama yang absolut terbaik buat anak kita. Jadi pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang bikin sebuah sekolah itu benar-benar menjadi pilihan yang tepat? Apakah karena gedungnya mewah, kurikulumnya internasional, atau lingkungan pertemanannya? Keputusan ini menentukan 6 tahun pertama kehidupan akademis mereka loh. Mari kita bongkar sama-sama kriteria esensialnya. Lanjut ke bagian kedua, standar kualitas yang berfokus pada fasilitas dan akreditasi. Sebelum kita terbuai janji manis brosur sekolah, kita harus pasang standar minimumnya dulu nih. Pastikan sekolahnya memiliki status akreditasi A. Kenapa? Karena sekolah-sekolah dengan akreditasi ini, seperti SD Hikmah Teladan atau SD Juara, menawarkan infrastruktur yang sungguh komprehensif. Zaman sekarang pendidikan itu nggak cuma soal papan tulis dan kapur, anak-anak butuh ruang kelas ber-AC biar fokus, lab science yang proper, sampai perpustakaan digital dan exco coding atau robotik. Belum lagi studio seni dan musik, ini semua ibarat pupuk untuk menumbuhkan kreativitas mereka di era modern. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, opsi unggulan Islam dan tahfidz. Sekolah berbasis agama di Cimahi saat ini sedang naik daun banget. Banyak orang tua yang ingin kurikulum nasional berjalan tapi agamanya juga kuat. Mari kita bandingkan 3 nama besar ini. SDIT Uswatun Hasanah misalnya, fokusnya sangat kuat pada praktek spiritual harian seperti puasa sunnah dan target hafalan tahfidz juz 29-30. Tapi beda lagi ceritanya kalau kita lihat SD Global Islamic dan SD Hikmah Teladan. Mereka ini lebih memadukan nilai Islam dengan kecakapan hidup. Ada program kepemimpinan, outbound, sampai literasi mendalam seperti wisata buku. Masing-masing benar-benar punya cara efektif yang unik buat mendidik anak-anak. Oh ya, ada satu lagi opsi tambahan yang nggak kalah menarik nih. Namanya SD Talenta Juara, atau yang kerap dikenal dengan SD Juara. Sekolah ini semacam paket komplit. Mereka menggabungkan pengajaran bilingual bahasa Indonesia dan Inggris, penguatan STEM, tahfidz, plus pembentukan karakter lewat 12 adab Islami. Keren kan? Ini adalah contoh nyata bagaimana pendidikan karakter spiritual dan keterampilan abad 21 bisa berjalan beriringan dengan sangat seimbang. Kita beralih ke bagian keempat, pendidikan karakter dan global. Kalau Anda tipe orang tua yang prioritas utamanya adalah pengembangan karakter holistik atau kurikulum bertaraf internasional, perbandingan ini bakal sangat menarik. Di satu sisi ada Cikal, ini ideal banget buat ayah bunda yang menginginkan pendekatan project-based learning, di mana perkembangan sosial emosional dan seni anak benar-benar diasah. Tapi, kalau Anda ingin anak siap tempur menghadapi masa depan dengan teknologi dan kurikulum internasional, Pelita Harapan adalah jawabannya. 2 jalan yang berbeda, tapi sama-sama menuju keunggulan. Yang bikin takjub adalah bagaimana sekolah berlandaskan nilai Kristen dan Katolik di Cimahi juga menawarkan standar yang luar biasa kompetitif. Bayangkan, SD Kristen Petra memadukan pembentukan karakter yang kokoh dengan ekstrakurikuler musik dan olahraga di lingkungan ber-AC yang nyaman. Sementara itu, SD Santa Ursula hadir dengan fasilitas yang super komprehensif, mulai dari pelatihan robotik, ruang bahasa Inggris khusus, sampai paduan suara yang berprestasi tinggi. Standarnya sungguh luar biasa. Nah, ini dia bagian kelima yang paling ditunggu-tunggu, realita anggaran dan rincian biaya. Kita sudah membedah programnya yang keren-keren secara tuntas. Sekarang, mari kita berpijak pada realita. 13 juta rupiah. Ya, ini bukanlah angka sembarangan. Ini adalah contoh angka representatif untuk uang pangkal di sekolah yang peminatnya sangat tinggi, seperti SDIT Uswatun Hasanah tadi. Kenapa Anda harus tahu ini sejak awal? Supaya ayah bunda punya tolok ukur yang realistis dan bisa mulai merencanakan tabungan pendidikan anak dari sekarang.
Tentu saja, komitmen finansial kita nggak berhenti di uang pangkal saja. Untuk SPP bulanannya, rentangnya lumayan bervariasi. Mulai dari SD Al-Falah di angka Rp800.000, SD Al-Azhar di Rp900.000, sampai SD Santa Ursula yang ada di kisaran Rp1,3 juta. Memproyeksikan pengeluaran bulanan ini dan mencocokkannya dengan arus kas keluarga, itu krusial banget loh. Jangan sampai ada kendala di tengah jalan selama 6 tahun ke depan. Nah, ada satu hal lagi yang sering bikin orang tua terkejut, uang kegiatan. Jadi, ini adalah biaya ekstra di luar SPP, yang biasanya ditagihkan setahun sekali. Buat apa sih? Uang ini mengcover hal-hal seru seperti pengadaan buku baru, klub robotik, atau bahkan ekstrakurikuler seperti memanah dan berkuda. Nilainya biasanya berfluktuasi antara 1,8 sampai 2,5 juta rupiah per tahun, tergantung kebijakan sekolahnya ya. Pastikan ini masuk hitungan anggaran tahunan Anda ya. Biar lebih terbayang rinciannya, yuk kita bedah total biaya masuk awal di salah satu sekolah. Kita ambil contoh SD Tulus Kartika, yang total biaya awalnya di kisaran 12,6 juta rupiah. Lari kemana saja tuh uangnya? Ternyata, potongan terbesarnya itu dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Hampir 8 juta sendiri loh. Sisanya baru dibagi untuk uang kegiatan, buku, seragam, dan pendaftaran. Transparansi seperti inilah yang bikin kita lega, karena kita tahu persis kemana investasi kita disalurkan. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, memilih yang paling tepat. Setelah menganalisis semua data yang padat tadi, tugas kita sekarang adalah merangkumnya jadi 3 langkah praktis. Pertama, selalu verifikasi status akreditasi A sebagai jaring pengaman mutu. Kedua, pastikan Anda mencocokkan fokus utama sekolah, entah itu kurikulum internasional, tahfidz, atau karakter, dengan minat anak Anda. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin tenang, selaraskan seluruh beban biaya dari uang pangkal sampai SPP dan kegiatan dengan anggaran keluarga. Hati tenang, anak pun senang. Sebagai penutup, saya mau menitipkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan malam ini bersama pasangan. Sebenarnya, apa sih nilai inti yang paling penting buat keluarga Anda? Apakah pembentukan karakter sosial emosional anak, ketersediaan fasilitas penunjang masa depan, atau penanaman fondasi agama yang kuat? Ingat ayah bunda, tidak ada sekolah yang sempurna untuk semua orang, tapi pasti ada satu yang paling pas untuk keluarga Anda. Gunakan wawasan dari bedah data kita ini untuk mengambil keputusan dengan penuh keyakinan. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.